Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Insyaallah kita akan masuk ke pelajaran yang ke-17. Pelajaran yang ke-17 kita bagi insyaallah menjadi dua bagian. Baik, langsung saja buka di kitabnya di halaman 119. Ad-Darsu As-Sabi'a Asyara, pelajaran ke-17. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-17 ini? Di sini insyaallah kita akan mempelajari tentang penggunaan lamu ta'lil. Penggunaan lamu ta'lil. Apa itu lamu ta'lil? Lamu ta'lil adalah suatu huruf yang masuk ke dalam kata kerja untuk menunjukkan alasan dari suatu perbuatan. Ta'lil dari kata illah, ya. Lamu at-ta'lil itu yang akan kita pelajari di pertemuan ini biidznillah taala. Ta'lil dari kata illah, ya, untuk menunjukkan apa illah dari suatu perbuatan. Illah artinya sebab. Apa sebabnya? Misalkan kita mengatakan saya pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, saya pergi ke masjid untuk sholat, saya pergi ke rumah untuk makan dan sebagainya. Nah, itu kata untuk. Nah, bagaimana menerapkannya dalam bahasa Indonesia? Kita gunakanlah dalam bahasa Arab kita gunakanlah lamut ta'lil. Insyaallah akan kita lihat contoh-contoh penggunaannya sekarang di hiwar ini. Baik, kita mulai saja seperti biasa. Kita masuk ke hiwar dulu. Ada percakapan dulu di sini antara mudaris dan beberapa orang muridnya. Baik, kita mulai. Al-mudarris mengatakan, lima kharajta minal fasli ya Ammaru? Kharajtu li ashrabal ma'a. Walima kharaja Yasirun ma'aka? Walima kharaja Yasirun ma'aka? Huwa kharaja liyaghsila wajhahu. Ya ustazu, ana uridu an ajlisa huna amamaka, maq'adi ba'idun anka, wa min hunaka la ara ma taktubu ala saburati. Baik, perhatikan dulu. Mudaris mengatakan lima dari kata limada, ya. Boleh kita katakan limada, boleh katakan lima. Kapan gunakan limada, kapan gunakan lima? Bebas, ya, tidak ada ketentuan khususnya. Jadi lima sama dengan limada. Lima kharajta, bimana limada kharajta? Kenapa engkau keluar minal fasli dari kelas wahai Ammar? Ini bukan Umar bacanya, ya. Ini bacanya Ammar kalau begini tulisannya. Kalau Umar, nah itu nggak pakai alif, begini tulisnya Umar. Ya, kemudian satu lagi kemarin Amr, ya. Kalau Amr ada wawunya, ini bedanya, ya. Ada Umar, Amr, Ammar, ada Amir juga. Ya, jadi ini perbedaan penulisannya. Baik, maka Ammar menjawab, kharajtu li ashrabal ma'a. Saya keluar untuk ashraba. Ashraba fi'il mudhari dari kata syariba yashrabu, untuk minum. Syariba yashrabunya minum, al-ma'a maf'ulun bihi air. Nah, perhatikan kata li di sini. Li ini namanya lamut ta'lil. Ya, karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, li ini artinya untuk. Ya, saya keluar untuk. Ya, syariba yashrabu fi'il mudhari jadinya ashrabu. Ya, ashrabu kemasukan lamut ta'lil jadi ashroba. Nah, berarti bisa kita tahu dari sini bahwasanya lamut ta'lil termasuk salah satu dari an-nawasib. Apa itu an-nawasib? Yaitu huruf-huruf yang harus mansub kata setelahnya. Nah, jadi dari kata ashrabu menjadi ashroba di sini karena ada lamut ta'lilnya. Nah, untuk minum al-ma'a, kenapa al-ma'a di sini? Karena sebagai maf'ulun bihi. Nah, jadi kalau ditanya apa illah kenapa Ammar keluar, apa sebab kenapa Ammar keluar? Nah, sebabnya adalah untuk minum air. Makanya digunakan lamut ta'lil. Baik, lam ta'lil ini beda dengan lam huruf jar.
ya. Lam huruf jar itu masuk hanya ke isim, ya, tapi kalau lam ta'lil itu masuknya ke fi'il mudhari. Ya, jelas ya. Baik. Kemudian mudaris berkata lagi, walima kharaja yasirun ma'aka. Nah, perhatikan di sini kemungkinan nanti kalau di kitab nggak ada harokat, kita baca lam di sini. Walam, nah, salah kalau kita baca lam. Kenapa? Karena kalau lam itu setelahnya kan harus fi'il mudhari, dan kan di sini fi'il madi. Ya, berarti bukan lam itu bacanya, berarti bacanya lima. Itu cara membedakannya ya, lihat kepada fi'il setelahnya. Pasti fi'il setelahnya ya. Pasti fi'il setelahnya. Baik. Walima kharaja Yasir ma'aka. Dan kenapa Yasir keluar bersamamu? Apa yang dia ikut keluar? Amar menjawab, huwa kharaja liyagsila wajhahu. Kalau dia itu keluar tujuannya, nah ini lam ta'lilnya, liyagsila, ghasala yaghsilu, berarti ghasala yaghsilu mencuci, untuk mencuci atau membasuh, kita artikan di sini ya, lebih tepatnya untuk membasuh wajhahu, wajahnya. Wajahun artinya wajahu, di sini kembalinya ke Yasir. Dia keluar untuk membasuh wajahnya. Baik. Kemudian Humayun, ada santri yang lain namanya Humayun. Dia berkata ke ustadznya, ya ustazu, ana uridu. Nah, ini boleh kita mengatakan uridu saja ya. Nah, boleh juga dikatakan ana uridu, boleh uridu langsung. Ana uridu an ajlisa, saya ingin ajlisa. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang penggunaan kata uridu ya. Ana uridu an ajlisa. Bagaimana tasrifnya dimurajah lagi di pelajaran sebelumnya, pelajaran yang ke-16. Ana uridu an ajlisa, an itu nasibah juga, jadi dia fathah setelahnya. Saya ingin duduk huna di sini, ama maka di hadapanmu hai guru. Maka adi, bangku saya, kursiyi ya, ba'idun anka, jauh darimu. Perhatikan kalau ba'idun itu pakainya an ya. Kalau qaribun baru pakai min ya. Qaribun dia plus pakainya min. Kalau ba'idun itu pakai an. Makanya di sini kata ba'idun anka. Di sini banyak yang keliru biasanya di sini ya. Ba'idun minka, itu salah, ba'idun minka ya. Karena itu apa? Diterjemahkan dari bahasa Indonesia kalau ba'idun minka. Min nanti kan dari, jauh darimu. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang tepat adalah an. Ya. Jadi kita ikuti yang benarnya, bukan yang hasil terjemahan dari bahasa Indonesia. Baik. Jadi ba'idun anka. Wa min hunaka, dan dari sana, la ara ma taktubu al-sabura. Ya, maksudnya di tempatnya dia sekarang ini, dia mengatakan hunaka untuk mengungkapkan bahwasanya dia akan pergi dari tempat ini, maka digunakan hunaka. Wa min hunaka la ara. Alasannya kenapa saya mau pindah duduk, karena dari sana tempat saya duduk sekarang maksudnya, la ara, aku tidak melihat. La di sini la nafiyah ya, bukan la nahiyah. Ingat bedanya nafiyah dan nahiyah ya, di pelajaran yang ke-15. La ara, aku tidak melihat, ma taktubu, apa yang engkau tulis, ala saburati, di atas papan tulis. Aku tidak melihat, jauh, saking jauhnya. Kursinya di belakang, mungkin karena dia kelihatannya kurang mungkin. Nah, dia minta pindah duduk. Baik, kita lanjut. Dan Al-Mudaris berkata lagi, yumkinuka an tajlisa hunal ana, hadza maq'adu Hamzata wa huwa ghaibun mundu usbu'in. Kemudian diam sebentar, di sini ada titik ini. Isma'u ya abna'i, tabda'u latus sayfi ba'da syahrin. Aina tadhhabuna fi hadhihi al-'utlati? Ba'du tullabi nuridu an nadhhaba ila biladina. Aina turidu an tadhhaba anta ya Hashimu? Hashim menjawab, uridu an adhhaba ila Misra. Lima turidu an tadhhaba ila Misra? Uridu an adhhaba ila Misra li azura akhi alladhi yadrusu fi Jami'atil Azhari. Baik, perhatikan dulu. Yumkinuka. Nah, ini insyaallah akan kita pelajari juga di pertemuan ini, penggunaan kata yumkinuka. Yumkinuka ini penggunaan
yang masyhur sekali dalam bahasa Arab sehari-hari, ya. Ini berasal dari kata amkana yumkinu. Kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia dia mungkin, ya, mirip ya, mungkin, ya. Yumkinuka, memungkinkan. Ini bahasa Arabnya ya. Memungkinkan atau mungkin. Maksudnya ada kemungkinan gitu ya. Yumkinuka, kalau anti berarti yumkinuki, dan seterusnya. Yumkinuka anta jelisa huna al-an. Memungkinkan untukmu anta jelisa, untuk duduk huna di sini al-an, sekarang. Ya, karena tadi kan si Humayun ini minta duduk pindah ke depan. Nah, guru bilang memungkinkan untukmu, maksudnya apa? Boleh bagi kamu untuk duduk di depan sekarang. Hadza maq'adu hamzata. Boleh pindah duduk sekarang, gitu maksudnya. Karena apa? Karena ini sebenarnya adalah maq'adu, kursinya Hamzah. Seharusnya Hamzati ya, karena dia mamnu minas sarf. Ya. Masih ingat ya alasannya kenapa mamnu minas sarf ya? Ya, jadi dia seharusnya Hamzati karena mudhofun ilaih. Tapi karena dia mamnu minas sarf, maka dia majrurnya dengan fathah. Ini sebenarnya adalah bangkunya Hamzah, wa huwa ghaibun mundu usbu'in. Akan tapi si Hamzah ini ghaib, dia tidak hadir, absen. Mundu usbu', mundu artinya sejak, dan dia adalah sebagai zarf, ya. Nah, mundu itu zarf zaman, keterangan waktu. Nah, dan dia keterangan waktunya sebagai mudhof biasanya. Nah, maka kata yang terletak setelah mundu itu harus dia berharokat kasrah. Mundu usbu'in, mundu yaumin, ya, mundu sanatin, mundu syahrin, dan seterusnya. Karena apa? Kenapa kasroh? Ya karena dia sebagai mudhofun ilaih, dan mudhofun ilaih kan harus dia majrur. Isma'u ya abna'i, isma'u fi'il amr dari kata sami'a yasma'u. Isma' artinya dengarkanlah. Nah, ini fi'il amr buat dhamir apa? Dhamir antum, ya. Isma'u antum, dengarkanlah antum, kalian semua, wahai anak-anakku. Tabda'u utlatus sayfi. Bada'a ya bada'u artinya mulai. Tabda'u utlatus sayfi, mulai. Apa yang mulai? Utlah artinya libur, ya. Utlah artinya libur, sama dengan ijazah, ya. Utlah as-sayf, libur as-sayf. As-sayf artinya musim panas. As-sayf artinya musim panas. Jadi utlatu as-sayf artinya libur musim panas. Tabda'u akan mulai libur musim panas ba'da syahrin, setelah 1 bulan. Jadi maksudnya bulan depan ini kita udah libur musim panas, ya. Biasanya sebelum Ramadan biasanya. Ya. Kalau di Arab sana liburnya itu berdasarkan musim, ya. Kalau kita kan enggak. Baik. Jadi guru mengatakan, dengarkan baik-baik anak-anak, bahwasanya kita akan mulai libur bulan depan, libur musim panas, ya. Kan guru bertanya, aina tadhhabuna, kemana kalian pergi? Akan pergi fi hadhil utlati, di liburan kali ini, ya. Di liburan kali ini kemana? Kenapa ada alif lam di sini? Ya karena sudah sama-sama tahu liburan yang mana maksudnya, tapi itu liburan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu utlatus sayfi, liburan musim panas. Kemana kalian akan pergi berlibur pada liburan kali ini? Ba'du tullabi, sebagian santri menjawab, nuridu an nadhhaba ila biladina, kami ingin pergi ke negara kami. Ya, maksudnya dia ini berasal dari negara yang berbeda-beda, pulang kampung aja. Ya, kami ingin pulang kampung. Mudaris bertanya lagi, aina turidu anta dhahaba anta ya Hashim. Sekarang ditanya satu persatu sekarang. Hashim, kalau kamu maunya pergi kemana wahai Hashim? Hashim menjawab, uridu an adhaba ila Misra, saya ingin pergi ke Mesir. Ya, perhatikan tasrif aroda yuridu ya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan pelajaran sebelumnya. Bagaimana tasrifnya kalau anta turidu, ana uridu, ya, dan seterusnya. Nah, itu diperhatikan lagi tasrifnya. Nah, jadi turidu itu dhamir anta, ya. Uridu itu dhamir ana. Uridu an adhaba, saya ingin pergi ila Misra, pergi ke Mesir. Kalau Misra kan seharusnya Misri. Nah, ini mamnu minas sarf ya. Mamnu minas sarf ya. Maka dia majrurnya dengan fathah, pengganti dari kasra. Ila Misra. Baik. Kemudian Mudaris bertanya lagi,
lima turidu an tadhhaba ila Misra? Kenapa kamu mau pergi ke Mesir? Ngapain di sana? Hasyim menjawab, uridu an adhhaba ila Misra, saya ingin pergi ke Mesir li azura. Nah, ini dia lamut ta'lilnya li, ya. Jadi kalau kita tulis secara terpisah, perhatikan cara penulisannya. Li itu begini, ya, lam, satu lam saja. Tapi karena dia bersambung dengan domir ana, ya, huruf mudharaah di awal dari kata azuru, makanya ditambah hamzah di awal. Nah, jadinya begini. Ya. Jadi sebenarnya lamut ta'lil itu begini doang. Ya, li begini. Li begini, tapi ketika bersambung dengan hamzah, ya, hamzah, ya, jadinya begini, li'a, ya. Jadi yang seperti ini dua huruf ini sebenarnya, ya, walaupun tulisannya hanya satu, ini sebenarnya dua huruf. Baik, li'azura, untuk mengunjungi, zaro yazuru, nah, zaro asal katanya adalah zaro yazuru, artinya mengunjungi, dari kata ziarah, ya. Ziarah artinya mengunjungi. Saya ingin pergi ke Mesir untuk mengunjungi akhi, saudara laki-laki saya, alladzi, yang yadrusu, belajar, fi Jami'atil Azhar, di Jami'ah Al-Azhar, di kampus Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar. Baik, kemudian guru bertanya lagi, wa aina turidu an tadhhaba anta ya Yusufu? Nanya ke santri yang kedua, ya. Kalau tadi Hasyim menanya, sekarang Yusuf. Kalau Yusuf mau kemana engkau wahai Yusuf liburan ini? Ada rencana kemana? Yusuf menjawab, uridu an adhaba ila London, ila London. Ala turidu an tadhhaba ila baladika? Naam, la uridu an adhaba ila baladi hadhihi sanata. Uridu an adhaba ila London li adrusal lughatal injiliziyyata hunaka. Ala yumkinuka an tadrusal lughatal injiliziyyata fi baladika? Na'am, la yumkinuni dzalika lianna ahla baladi yadrusuna al-lughatal faransiyyata wa la yadrusuna al-lughata al-injiliziyyata. Baik, berarti kan Yusuf ditanya sama gurunya, mau kemana engkau kalau pas liburannya Yusuf? Yusuf menjawab, uridu an adhaba ila London. Saya mau pergi ke London. Seharusnya Londoni, ya, tapi karena dia mamnu min as-sarab, London. London, ya, ibu kota Inggris. Saya pergi ke Inggris, ke ibu kotanya itu London. Nah, guru bertanya lagi, ala turidu an tadhaba ila baladika? Apakah engkau tidak ingin pergi ke kampungmu, ke negerimu? Ngapain ke London? Itu maksudnya. Nah, negerimu kan bukan di London, ngapain nggak pergi ke sana? Baik, perhatikan pertanyaan diawali dengan ala. Kemudian jawabannya na'am. Masih ingat ya penjelasan yang ini? Jadi kalau pertanyaan diawali dengan ala, ya, jika ada satu pertanyaan diawali dengan ala, lalu kita ingin setuju dengan pernyataan setuju tersebut, ya, kalau kita setuju dengan suatu pertanyaan yang diawali dengan ala, maka kita katakan jawabannya apa? Bala. Ya. Sebaliknya, kalau kita tidak setuju, ya, maka kita jawabnya dengan apa? Kita jawab dengan na'am. Itu ya. Misalkan dikatakan di sini, kenapa kamu enggak pergi ke negerimu saja? Ya, setuju nggak dengan pernyataan untuk pergi ke negerinya, untuk pulang kampung? Nggak setuju dia, maka dia gunakan na'am. Tidak setuju kok gunakan na'am, kan kebalikan. Nah, itulah keistimewaan dari kata ala di sini, ya. Kalau kita katakan bala itu setuju, kalau na'am justru tidak setuju. Ya. Makanya ketika para sahabat ditanya oleh Nabi, ala adulluka ala abwabil khair, ala adulluka ala apa namanya, a'dhamu ma yudkhilun nas al-jannah, ala adulluka ala syai'in idza fa'altum tahabbtum ma bainakum idza fa'altum tahabbtum ma bainakum. Nah, para sahabat pasti menjawab bala, ya.
Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada suatu amalan yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai di antara sama kalian? Para sahabat setuju. Maka para sahabat menjawab bala. Kalau para sahabat nggak mau dikasih tahu, ya mereka akan mengatakan na'am. Tapi kan nggak seperti itu. Itu intinya ya. Jadi ala kalau dijawab dengan na'am, berarti kita nggak setuju sama pernyataan itu. Nah, buktinya apa? Kita lihat jawaban lanjutannya. La uridu an adhaba ila baladi. Nah, ini dia. La uridu an azhaba ila baladi. Saya nggak mau pergi pulang kampung. Sedangkan pertanyaan gurunya apa? Mau pulang kampung. Sedangkan dia mengatakan lah, nggak mau saya. Berarti nggak setuju dia. Nggak setuju dengan pernyataan gurunya tadi. Maka dia mengatakan na'am. Tahun ini saya nggak mau pulang kampung. Uridu an adhaba ila London. Tapi saya maunya pergi ke London. Ngapain? Nah, datanglah lamut ta'lil di sini. Ya. Ini dia lamut ta'lilnya. Li adarusal lughata al-injiliziyata, untuk belajar bahasa Inggris. Hunaka di sana. Jadi langsung ke negerinya untuk belajar bahasa Inggris. Baik, gurunya bertanya lagi. Ala yumkinuka an tadrusul lughata al-injiliziyah fi baladika? Apakah tidak memungkinkan bagimu untuk belajar bahasa Inggris di negerimu? Ngapain harus ke Inggris langsung? Apakah nggak bisa di negaramu aja gitu? Ini nggak jelaskan ya negaranya yang mana. Yang jelas bukan Inggris. Baik. Nah, lagi pertanyaannya dengan ala. Lagi dijawab Yusuf dengan na'am. Nah, berarti dia nggak setuju. La yumkinuni dzalik. Nah, tidak memungkinkan bagi saya untuk melakukan hal itu. Nah, ada kata la di situ. Ya, la yumkinuni dzalik. Nah, tidak memungkinkan bagi saya. Sedangkan gurunya mengatakan yumkinuka. Nah, dia mengatakan la yumkinuni, berarti bertentangan. Ya. La yumkinuni dzalika. Kenapa? Li'anna ahla baladi, karena penduduk negeri saya. Ahl itu bisa artikan keluarga, bisa artinya penduduk. Ya, bebas tergantung konteksnya. Di sini kita artikan dengan penduduk. Ahlul balad itu artinya penduduk negeri. Karena penduduk negeri saya yadrusuna, mereka mempelajari bahasa al-Faransiyah, bahasa Prancis. Wala yadrusuna al-lughatal injiliziyata, mereka nggak belajar bahasa Inggris. Baik. Jadi susah untuk belajar bahasa Inggris di negeri saya. Jadi saya cari langsung ke negeri Inggris saja, gitu maksudnya. Baik. Kemudian mudaris bertanya lagi kepada santri yang ketiga. Namanya siapa? Namanya Marwan. Baik. Apa yang dikatakan? Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fil 'amil muqbili ya Marwan? Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fil 'amil muqbili ya Marwan? Uridu an adrusa fi kulliyati syari'ati. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa? La yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil 'amil muqbili. Dzalika li annani maridun wa uridu an adhhaba ilal wilayatil muttahidati lil ilaji. Syafaqallahu. Ya ustadzu, yakadul jarasu yarinnu. Yakadul jarasu yarinnu. Arju an tasmaha lana bil khuruji al-ana qabla an yakhrujat tullabu al-akharuna. Baqiya salasu daqa'iqa yumkinukumul khurujul ana. Ukhruju bihuduin. Ukhruju bihuduin. Ini bakia ya. Baik, kita lihat artinya sekarang. Fi ayyi kulliyatin, di kuliah apa? Kuliah apa maksudnya? Fakultas apa? Jurusan apa gitu. Fi ayyi kulliyah, di kuliah fakultas apa? Nah, masih ingat ya penggunaan kata ayu? Kalau ayu itu dia setelahnya nggak boleh pakai alif lam. Ya, boleh dalam beberapa kondisi, itu secara umum dia tidak pakai alif lam dan dia majrur dengan kasrah. Fi ayyi kulliyatin.
di fakultas apa? Turidu, engkau ingin untuk belajar fil am. Al-am artinya sana, ya. Al-am artinya sana, tahun. Al-muqbil, al-muqbil artinya al-mustaqbal, depan, tahun depan, ya, tahun yang akan datang maksudnya, ya. Nah, di fakultas apa engkau belajar pada tahun depan, wahai Marwan? Maksudnya mereka ini udah mau tamat ini mungkin, ya. Nanti lanjutnya mau ke fakultas apa? Nah, setelah dari sini, uridu an adrusa fi kulliyati syariah. Saya ingin belajar di fakultas syariah. Ya, fakultas syariah namanya belajar ilmu-ilmu agama, ya. Kalau fakultas lughah, bahasa, ya bahasa-bahasa saja, agamanya ya sedikit, ya. Tapi kalau syariah semua hal-hal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam. Baik. Kemudian mudaris bertanya lagi kepada santri yang keempat, namanya Musa, bi ayyi kulliyatin, kalau kamu wahai Musa di fakultas apa kamu belajar? Musa menjawab, la yumkinuni an adrusa bil jami'ah. Tidak mungkin kan bagi saya wahai Ustaz untuk belajar di jami'ah, di kampus fil amil muqbil, di tahun depan. Tahun depan saya kayaknya enggak kuliah gitu. Kenapa? Dzalika li annani maridun, karena saya sedang sakit. Perhatikan kenapa maridun di sini? Karena dia sebagai khabar dari li anna. Antum tahu li anna itu adalah akhwat dari inna. Akhwat inna itu memansubkan isimnya dan memarfukan khabarnya. Ini khabarnya. Mana isimnya? Ini dhamir ya, li annani. Baik. Wa uridu an adhaba, dan saya ingin pergi ke al-wilayat. Uridu an adhaba. Itu kenapa dimansub? Karena an itu, ya. Di merojah lagi apa yang apa yang dimaksud dengan an. Udah kita pelajari itu. Baik. Wa uridu an adhaba ila al-wilayat al-muttahidah, dan saya ingin pergi ke al-wilayat al-muttahidah. Nah, al-wilayat al-muttahidah apa artinya? Ini satu kata, ya. Al-wilayat al-muttahidah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu USA, ya. USA, United States of America. Al-wilayat al-muttahidah itu negara kesatuan, ya. Negara kesatuan, karena Amerika kan terdiri dari negara-negara bagian, ada 50 atau 61 negara bagian. Nah, jadi dia mau pergi ke Amerika untuk ngapain? Lil ilaji, untuk berobat. Nah, perhatikan di sini ada li juga di sini. Kalau li yang ini bukan li lamu ta'lil, bukan lamu ta'lil, li-nya di sini. Ini namanya li harfu jar, lamul jar. Ya, huruf jar kalau yang ini, karena dia masuknya ke isim, ilatkan isim, ya. Tapi kalau lili yang tadi itu adalah, mana tadi contohnya, li adrusa, ini kan masuknya ke fiil, dan huruf jar nggak mungkin masuk ke fiil, karena huruf jar kan merupakan tanda dari isim, jadi dia nggak masuk ke fiil. Berarti ini bukan huruf jar, ini adalah lam ta'lil, yang ini baru lam huruf jar, karena dia masuknya ke isim. Baik. Jadi dia mau pergi ke Amerika saja untuk berobat. Kemudian mudaris bertanya, mengatakan syafaqallahu. Syafa artinya mengobati, ka engkau. Lafzul jalalah sebagai fa'ilnya. Syafaqallahu, semoga Allah mengobatimu, menyembuhkanmu. Taib. Dan Amr mengatakan, ya Ustadz, yakadul jarasu yarinnu. Yakadu artinya, ini sudah di pertemuan sebelumnya, ya, artinya hampir. Al-jaras artinya bel, ya. Yarinnu artinya berdering atau berbunyi, ya. Ini ranna yarinnu, ya. Yarinnu itu fi'il mudhari dari kata ranna yarinnu. Yakadul jarasu yarinnu, hampir saja bel itu berdering. Maksudnya bentar lagi nih mau bunyi belnya, udah waktunya. Arju, aku berharap, antas maha, ya. Samihayasmahu, ya. Samihayasmahu artinya, ya, mengizinkan, artinya yazan. Samihayasmahu artinya mengizinkan. Aku berharap engkau mengizinkan kami bil khuruj, ya. Samihayasmahu itu harus pakai ba, ya. Jadi pasangannya emang seperti itu, harus pakai ba.
Sama yasmahu bil akal, misalkan kita katakan lau samahta. Yang pernah dengar kata lau samahta? Dari kata ini dia. Lau samahta, kalau engkau mengizinkan. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kalau boleh, ya, atau permisi, itu maksud dari kata lau samahta. Ya, misalkan kita lihat ada teman kita berdiri aja, ya, kita ingin dia duduk, nah kita katakan lau samahta bil julus. Nah, kita pakai ba, kemudian tambahkan masdar saja setelahnya, bil julus, bil khuruj. Sekarang kita mau sopan untuk menyuruh orang keluar, kita mengatakan lau samahta bil khuruj. Nah, ada orang yang ribut, ingin diam, ingin suruh dia diam, kita katakan lau samahta bil hudu, agar tenang. Ya. Itu seterusnya. Itu penggunaan kata samaha yasmahu, atau lau samahta. Baik. Dan dia harus pakai huruf jar ba. Jadi aku berharap engkau mengizinkan kami untuk keluar sekarang sebelum an yakhrujat tullabul akharuna, sebelum para santri lain keluar. Al akharun ini jamak dari kata akhar, jadi mulhaq di jamak muzakkar salim. Apa itu? Insyaallah nanti akan ada bab tersendiri di pelajaran nahwu nanti. Jadi al akharun artinya yang lain dan banyak. Ya. Jadi aku berharap engkau mengizinkan kami keluar sebelum para santri yang lain keluar, yang kelas-kelas lain maksudnya. Maka mudaris mengatakan baqiya salatu daqa'iqa. Ya, baqiya ini yang akan kita pelajari juga di sini sekarang. Baqiya artinya tersisa. Ya, tersisa sebenarnya artinya baqiya ya buqa artinya tersisa atau masih. Ya. Salatu daqa'iq, salatu 3, daqa'iq itu jamak dari daqiqah. Daqiqah artinya apa? Daqiqah artinya menit. Ya. Masih 3 menit. Ya, salatu daqa'iq. Ya. Kenapa nggak salah satu? Ya karena daqiqah itu muannas, maka dia harus mudzakkar berlawanan ya. Angka 3 sampai 9 harus berlawanan adat maduknya. Masih tersisa 3 menit lagi. Yumkinukum al-khuruju. Nah, disambung jadi yumkinukumul khuruju. Boleh dibaca terpisah, boleh disambung. Kalau tersambung lebih baiknya kalau didomahkan. Yumkinukumul khuruju. Memungkinkan bagi kalian untuk keluar sekarang. Berarti diizinkan apa tidak? Diizinkan, karena memungkinkan untuk keluar. Memungkinkan bagi kalian untuk keluar sekarang. Ukhruju bihuduin. Keluarlah kalian bihuduin, dengan hudu. Hudu artinya tenang. Keluarlah kalian dengan tenang. Boleh kalian keluar lebih dulu dari yang lain, 3 menit lebih awal, tapi dengan syarat keluarnya dengan tenang, jangan ribut. Taib itu hewarnya, percakapan antara guru dan beberapa orang muridnya. Taib, sekarang kita masuk ke tamarin, latihan-latihannya. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Limadza kharaja Ammarun wa Yasir minal fasli? Kenapa Ammar dan Yasir keluar dari kelas? Ya. Kalau ada 2 orang di sini ya, Ammar dan Yasir. Apa tadi tujuannya? Si Ammar pertama tadi. Ammar untuk minum. Ya, Ammar untuk minum, kemudian Yasir untuk mencuci wajahnya, membasuh wajahnya. Nah, berarti Ammar kharaja. Kita tulis lengkap saja ya. Boleh juga disingkat-singkat di jawabannya. Kharaja Ammarun li yashroba. Li yashroba. Kenapa ya? Ya karena ini orang ketiga. Kalau ana li yashroba gitu. Kharaja Ammarun li yashrobal ma'a wa kharaja Yasirun liyaghsila wajhahu. Nah, ini jawaban lengkapnya ya. Kharaja Ammar liyashrabal ma'a wa kharaja Yasirun liyaghsila wajhahu. Jadi ada dua lam ta'dil. Yang pertama dikata yashraba, kemudian yang kedua dikata yaghsila. Baik, nomor 2. Jadi ada 2 orang yang tanya tadi, Ammar sama Yasir. Nomor 2, aina yuridu Hashim an yadhhaba fi utlatis shayd?
Hashim mau pergi kemana? Fi utlatis saif, di libur musim panas. Nah, dia pergi kemana? Ke Mesir deh ya. Kita katakan yuridu Hashimun an yadhhaba ila Misra. Ya, ila Misra, ke Mesir. Jadi di Hashim inginnya pergi ke Mesir. Boleh kita jawab langsung ila Misra saja. Ya, kemudian di sini hanya ditanyakan kemana, nggak ditanyakan alasannya apa. Jadi nggak perlu kita tambahkan lanjutannya. Baik. Nomor 3, lima yuridu Yusuf an yadhhaba ila London. Kenapa Yusuf mau pergi ke London? Kenapa nggak pulang kampung? Ya, kita jawabannya untuk belajar bahasa Inggris. Yuridu an yadhhaba ila London, ya, li yadrusa al-lughata al-ingliziyata. Ya, jadi dia mau pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris. Nomor 4, fi ayyi kulliyatin yuridu Marwan an yadrusa. Marwan ingin kuliah di fakultas apa belajarnya? Marwan tadi di kuliah apa dia Marwan? Syariah kalau nggak salah ya, Marwan tadi. Oh iya benar, fi kulliyati asy-syariah. Baik. Fi kulliyati, jadi kita katakan yuridu, versi lengkapnya ini ya, boleh juga disingkat-singkat jawabannya. Yang penting intinya adalah fakultas syariahnya. Yuridu Marwan an yadrusa fi kulliyati syariati. Baik, jawabannya. Kemudian nomor 2, iqra ma qalahu Humayun lil mudarrisi thumma al-faragat fi ma yali ala dha'i dzalik. Bacalah apa yang dikatakan Humayun kepada gurunya. Thumma mla'il faragat. Kemudian isilah bagian yang kosong berikut ini ala dhaw. Ala dhaw itu artinya dua kalimat ini. Nah, ini kalau kita terjemahkan secara perkata, namun artinya ya. Ala dhaw itu artinya berdasarkan. Isilah bagian yang kosong berikut ini berdasarkan hal tadi, berdasarkan apa yang kita baca dari percakapan Humayun kepada gurunya. Tapi kita baca percakapan Humayun dulu kepada gurunya. Mana sih Humayun ini? Humayun, baik. Humayun, ya Ustadz, ana uridu an ajlisa huna amamaka maq'adi ba'idun anka wa min hunaka la ara maktaktubu 'ala as-surati. Nah, jadi Humayun itu yang mau duduk di depan ya, mau pindah duduk karena dia nggak bisa lihat tulisan di papan kalau dari belakang. Baik. Nah, kita isi berdasarkan itu sekarang. Yuridu Humayun an. Jadi Humayun mau apa? An yajlisa. An yajlisa atau an yaquda. Yuridu Humayun an yajlisa amama al-mudarris, di hadapan guru. Lianna, kenapa? Karena jauh. Apanya yang jauh? Kursinya. Lianna maq'ada. Nah, maq'ada ya, karena dia sebagai isim lianna maq'adahu ba'idun anhu. Ya, di sini anhu ya. Anhu artinya maksudnya anil mudarris ya. Atau boleh kita tulis anil mudarris ya. Boleh juga anhu. Anhu lebih tepat di sini ya, karena dia nunnya panjang di sini. Wala ya. Wala apa ini? Jadi Humayun ingin duduk di hadapan gurunya karena kursinya jauh dari guru dan dia tidak apa? Tidak bisa melihat. Ya, wala yaro. Ya. Wala yaro. Apa yang dia tidak bisa lihat? Ma yaktubul mudarris ala sabura. Apa yang ditulis oleh guru di papan tuh? Ma yaktubuhu al mudarris atau ma yaktubul mudarris boleh. Ya, boleh pakai hu, boleh pakai. Enggak pakai. Ma yaktubuhul mudarrisu ala saburatihu. Kemudian kema di sini ya. Ma itu di apa namanya? Diwakili dengan dhamir huwa. Dan dia tidak melihat apa yang ditulis oleh guru di papan
tangan tulis. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa naktafi bi du'ai kafatil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.